Kita jumpa lagi dengan Kuat Supriyadi. Saat ini saya akan menyampaikan tentang strategi membangun sistem di rumah sakit dalam era ekosistem kesehatan. Dalam membangun rumah sakit di masa depan melalui integrasi sistem. Dalam hal ini dunia kesehatan berubah. Rumah sakit kini bagian dari ekosistem terintegrasi yang saling terhubung. Layanan digital, rumah sakit, farmasi, obat menyatu dalam satu sistem pelayanan kesehatan yang modern. Bagaimana yang terjadi bukan sekedar hanya tentang mengadopsi teknologi digital, tapi perubahan yang fundamental dalam cara bermain industri kesehatan. Alur pasien terdesain, pasien kini diarahkan melalui sistem yang dirancang secara strategis, bukan lagi datang secara acak di rumah sakit. Artinya, pasien ini sudah mulai memahami tidak perlu nunggu di rumah sakit yang begitu banyak saling nunggu, mana yang tempat duduknya harus berhimpitan, suasana seperti keramaian. Saat ini sudah mulai berpikir berbeda dari rumah sakit. Dari rumah pasien sudah paham, saya akan dilayani oleh siapa, jam berapa, dokternya siapa, itu harus sudah tahu dari rumah dan tidak harus datang untuk mendaftar dulu, pagi-pagian datang untuk mendapatkan pelayanan yang lebih awal. Itu sudah dilewati masa seperti itu. Sehingga pasien akan tahu saya akan dilayani oleh siapa, jam berapa, berangkat jam berapa. Dalam ekosistem kesehatan, semua komponen terhubung dalam satu alur pelayanan yang terintegrasi. Konektivitas antar layanan menciptakan efisien dan kualitas yang sangat optimal. Dalam platform digital, telemedicine menghubungkan pasien dengan layanan kesehatan secara virtual dan real time. Rumah sakit, pusat layanan medis yang terintegrasi dengan seluruh komponen yang ada di dalam ekosistem tersebut. Farmasi dan logistik, distribusi obat dan supply chain terkontrol dalam satu sistem. Jadi pembayaran dan klaim juga sama. Sistem transaksi dan klaim asuransi yang seamless dan terautomatisasi. Itu yang saat ini betul-betul menuju ke rumah sakit yang saat ini harus sudah berubah dalam berpikirnya. Arah strategi besarnya seperti apa? Fokus utama membangun sistem yang mengendalikan alur pasien, layanan yang transaksional, pergeseran paradigma dari membangun rumah sakit fisik menjadi kontrol sistem yang terintegrasi. Kalau zaman dulu kita bangun rumah sakit, semua berhubungan dengan bangunan fisik dan lingkungannya dan lain sebagainya. Sekarang infrastrukturnya adalah sistemnya bagaimana. Jadi sudah didukung bangunan yang bagus, alatnya yang komplit, dokternya yang komplit. Sekarang sistemnya bagaimana? Jangan sampai rumah sakit yang sudah begitu megah sistemnya belum terinfrastruktur dengan baik. Jadi alur kontrol pasien mengarahkan pasien melalui sistem yang dirancang, bukan menunggu kedatangan secara acak. Kontrol layanan mengelola seluruh proses pelayanan dari pendaftaran hingga pemulangan pasien secara sistematis. Kemudian kontrol transaksi, jadi mengintegrasikan billing, klaim, dan pembayaran dalam satu alur yang terukur dan transparan. Jadi buat resiko buat rumah sakit yang belum melakukan sistem ini adalah kehilangan pasien. Karena apa? Pasien beralih dari sistem yang pasien akan beralih ke sistem yang terintegrasi yang menawarkan kemudahan akses dan yang terhubung. Tidak terhubung dengan sistem terisolasi dan ekosistem kesehatan digital, kehilangan rujukan dan kolaborasi dengan mitra. Ini risiko buat rumah sakit kalau masih tidak beralih ke dalam ekosistem digitalisasi. Yang berikutnya, tidak memiliki kontrol data dan sulit bersaing karena data tidak akurat. Bahkan mencari, walaupun ada, harus mencari, butuh waktu, butuh tenaga, butuh validasi dan lain sebagainya. Jadi tanpa data yang terintegrasi, pengambilan keputusan akan menjadi lebih lambat dan daya saing menurun drastis. Inilah resiko yang akan diterima rumah sakit jika tidak mengikuti dengan kondisi yang ada. Pertanyaan penting yang sekarang harus kita
tahu semua bahwa di mana posisi rumah sakit Anda saat ini dalam ekosistem kesehatan yang terus berkembang. Kedua, masih berdiri sendiri atau sudah menjadi bagian dari sistem yang terintegrasi? Ini pertanyaan penting buat mengetahui kondisi rumah sakit Bapak Ibu semua. Kemudian kesalahan umum yang sering terjadi. Jadi penambahan alat investasi besar pada peralatan medis canggih namun tidak terintegrasi dengan sistem informasi rumah sakit. Ini yang sering terjadi. Bisa beli alat yang canggih dan lain sebagainya, tapi belum tahu kemanfaatan maksimal atau tidak. Belum tahu ini terintegrasi dipakai kapan, berapa lama, berapa biaya operasional, berapa tarifnya. Itu masih menghitung secara manual walaupun sudah memiliki SIM RS atau aplikasi lain, tapi belum terstruktur menjadi satu. Kemudian ada peningkatan kapasitas fisik, menambah tempat tidur dan ruangan tanpa memperbaiki pengelolaan yang mendasarinya. Beli alat, tambah, beli tempat tidur, tambah, berkembang terus. Sudah dihitungkah? Satu penambahan peralatan, berapa butuh biaya listrik, berapa daya listriknya, berapa kekuatan kabel yang ada di rumah sakit, sudahkah dihitung, terintegrasi semua itu. Sehingga power faktornya juga akan diketahui. Kemudian pengembangan gedung, ekspansi fisik tanpa membangun infrastruktur digital yang mendukung efisiensi operasional. Bangunannya dibuat, isinya apa saja, harga asetnya berapa dan lain sebagainya, itu harus di dalam satu sistem. Infrastruktur bangunannya sudah bagus, harus diiringi dengan infrastruktur sistemnya, digitalisasinya. Sehingga apa? Penyusutan semua yang ada di dalam gedung itu, termasuk gedungnya, termasuk penggunaannya, itu akan termonitoring dengan baik. Sehingga apa? Di dalam menentukan biaya pemeliharaan, menentukan pendapatan, menentukan penyusutan, itu sudah harus otomatisasi. Tidak ada model dihitung-hitung satu-satu lagi. Perubahan paradigma, transformasi fundamental dalam pendekatan pengembangan rumah sakit modern dari fokus pada infrastruktur fisik yang tadinya hanya berpikir tentang fisik, terus sekarang menuju ke penguasaan sistem yang terintegrasi. Dari berbasis fasilitas fokus pada gedung alat dan kapasitas fisik, investasi besar pada infrastruktur tanpa memikirkan integrasi sistem. Yang kedua, transisi, proses perubahan mindset dari pendekatan yang strategis di dalam membangun rumah sakit yang kompetitif dan berkelanjutan. Jadi betul-betul transisi ini proses, mau nunggu apa lagi? Efektivitasnya, validasinya, keakuratan itu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian berbasis sistem fokus pada konektivitas, data dan kontrol alur rumah sakit sebagai bagian ekosistem kesehatan yang terintegrasi. Upayakan jangan terlalu banyak aplikasi di dalam satu rumah sakit, tapi satu sistem harus bisa mengkondisikan semua ada kebutuhan rumah sakit. Data kebutuhan yang dikehendaki apa saja, hitungannya apa saja, dari proses klinis, aset, manajemen, SDM, accounting, hukum, regulasi, pengadaan peralatan, sampai tingkat tentang akuntansi, sampai juga menentukan tentang pola tarif itu. Jangan terlalu banyak menggunakan aplikasi yang terpisah, harus jadi satu. Itu yang menjadi solusi terbaik. Peran sistem di sini apa? Bukan sekedar aplikasi. Ini adalah otak operasional rumah sakit modern mengintegrasikan semua sistem. Ini adalah alat kerjanya direktur beserta jajarannya. Kalau dokter spesialis radiologi membutuhkan CT scan, MRI, USG dan lain sebagainya, direktur membutuhkan aplikasi untuk mengetahui bagaimana mengelolanya. Ini harus dipahami semua. Tapi yang membutuhkan adalah top manager, tapi yang mendapatkan dampaknya yang dimudahkan adalah semua yang ada di rumah sakit. Dengan sistem yang tepat, rumah sakit dapat bertransformasi dari reaktif menjadi proaktif di dalam pelayanan. Baik, kita lihat pengendalian alur pasien. Sistem mengatur perjalanan pasien dari pendaftaran hingga pulang secara terstruktur dan efisien. Yang kedua, mengontrol operasional. Seluruh proses rumah sakit termonitor dan terkendali dalam satu platform terintegrasi.
Yang ketiga, lebih dari sekedar aplikasi sistem adalah fondasi strategis yang menghubungkan seluruh aspek layanan kesehatan serta menyediakan data real time. Informasi akurat tersedia kapan saja untuk pengembalian keputusan yang tepat. Kami dari PT Kurnia Selaras Sejahtera sudah membuktikan bahwa aplikasi ini ternyata bisa diproduksi dalam negeri oleh anak bangsa. Kita buktikan menggunakan sistem yang disebut Smart Hospital aplikasi. Masalah yang ada di lapangan, kenapa? Data terpisah antar departemen membuat informasi pasien tidak terintegrasi dan sulit diakses secara real time. Padahal sekarang kondisi pasien sedang apa, monitoringnya harus jelas, terjadi kegawat daruratan atau tidak, datanya mana, tanggal, bulan, jam, tahun itu harus kelihatan di dalam elektromedik rekam medis. Sekarang sudah saatnya ada era keterbukaan sehingga rumah sakit punya data, pasien, keluarga pasien juga secara puas mengetahui sistem itu. Alat sudah dikalibrasi, kapan, tanggal, bulan, tahun, oleh siapa, perusahaannya mana, kemudian sudah dilakukan pemeliharaan apa belum, berapa biaya pemeliharaannya, itu harus betul-betul di dalam satu sistem tersebut. Stok obat dan alat kesehatan tidak terkontrol, pelayanan tidak terukur dengan standar yang jelas. Ini untuk memberikan jawaban kenapa dibutuhkan aplikasi Smart Hospital. Dampak finansialnya adalah kebocoran biaya operasional yang tidak terdeteksi akibat sistem yang tidak terintegrasi dan monitoring manual. Jadi banyak bukan kebocoran tidak berdasar, tapi bisa jadi terlalu sulit untuk melacak di mana kekurangannya, sehingga disinilah dibutuhkan suatu aplikasi. Efisiensi operasional menyebabkan pemborosan, ya, inefisiensi maksudnya, itu bisa beli alat yang berlebihan, overspec, harganya tinggi, dipakainya hanya spek-spek tertentu, pemeliharanya tinggi. Karena apa? Pada saat membeli alat itu pasti terpikir adalah kebutuhannya seperti ini, yakin kedepannya seperti ini, tapi tidak berdata. Inilah fungsinya suatu data dan suatu kajian. Kemudian klaim yang tidak optimal, pendapatan tidak maksimal karena dokumentasi tidak lengkap dan data terpisah. Ini akan menjadi sangat penting di dalam kasmik di rumah sakit. Biaya operasional sesungguhnya untuk menangani satu pasien itu berapa rupiah? Pendapatannya dari klaimnya itu berapa rupiah? Jejerkan. Plus atau minus. Ini harus berdasarkan semua data real yang digunakan untuk pelayanan pasien. Kemudian solusinya apa? Sistem yang terintegrasi menghubungkan seluruh alur layanan rumah sakit dalam satu platform terpadu untuk efisiensi yang sangat maksimal. Pendaftaran, registrasi digital terhubung langsung ke seluruh sistem layanan. Farmasi, manajemen obat terintegrasi dengan resep digital dan kontrol stok secara otomatis. Billing dan klaim, proses pembayaran dan klaim asuransi otomatis tanpa kehilangan data. Semua berbasis data. Ini sangat penting sekali, begitu mahalnya data. Kemudian integrasi layanan. Tidak ada data yang hilang, sistem terintegrasi memastikan setiap informasi pasien tersimpan dan dapat diakses kapan saja tanpa resiko kehilangan data yang penting. Jadi semua proses tercatat, setiap tindakan medis, resep, dan transaksi terdokumentasi secara otomatis, transparan, dan akuntabilitas penuh. Kemudian alur layanannya jelas dari pendaftaran hingga billing setiap tanpa definisi. Dengan baik sehingga pasien dan staf memahami proses harus dilalui. Ini sistem. Mau tidak mau, suka tidak suka adalah akan memberikan output yang terbaik. Buat siapa? Buat manajemen, buat rumah sakit, buat karyawan, dan buat pelayanan kepada pasien. Bagaimana dengan kontrol dan monitoring? Sistem memonitoring terintegrasi memberikan visibilitas penuh terhadap operasional rumah sakit. Dengan kontrol yang baik, rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan secara signifikan. Segala yang akan dibeli oleh rumah sakit, apapun itu melalui proses. Ini bukunya, kami membuat beberapa studi kasus yang ada di dalam buku ini. Ini sebagai contoh nyata berdasarkan data. Ini kami juga lakukan hal yang sama. Tujuannya apa? Memastikan aset investasi apapun di rumah sakit itu harus dihitung dengan cermat.
Dan menggunakan aplikasi Smart Hospital yang kami bangun, Bapak Ibu semua pemilik rumah sakit sudah ada di dalam sistem tersebut, dalam aplikasi yang kami bangun. Kemudian real time dalam monitoring, pantau seluruh aktivitas operasional rumah sakit secara langsung dan akurat untuk pengembalian keputusan dengan cepat. Ya, kontrol stok melalui inventaris obat, termasuk kontrol stok terhadap logistik, tracking penggunaan alat apa dipakai oleh siapa, kapan, berapa penyusutan, hitung-hitung berapa nilai sewa penggunaan alat per pasien tersebut akan terlalu kelihatan. Audit transparan. Kenapa pada saat di audit rumah sakit itu agak bingung dalam mengumpulkan data? Karena harus mengumpulkan dari aplikasi yang berbeda-beda. Berbeda dengan satu aplikasi, dia akan di bridging satu dengan yang lain, terintegrasi dengan baik, maka tidak ada double data, tidak ada double klik. Tujuannya adalah pastikan hanya dengan satu klik untuk semua kebutuhan. Karena dengan double klik, resiko salah, resiko keliru, resiko terjadi perbedaan itu sangat mungkin. Di sini kami juga siapkan dashboard manajemen bagaimana data real time untuk mengambil keputusan secara cepat, akurat, berbasis fakta, bukan asumsi. Visualisasi data yang komprehensif memungkinkan manajemen melihat kinerja rumah sakit secara menyeluruh dalam satu tampilan. Ini memudahkan sekali buat manajemen, top manajemen, sehingga tidak harus menunggu informasi staff yang mana bisa jadi diedit, bisa jadi ada perubahan, tapi ini data real time diambil. Kalau di dalam posisi di lapangan ada tidak kesesuaian, aplikasi harus mampu menyelesaikan, programmer harus bisa menyelesaikan, decision maker di dalam membuat infrastruktur harus bisa menyelesaikan itu, sehingga rumah sakit akan sangat dimudahkan. Bagaimana dengan pendekatan implementasinya? Pilot project sebagai langkah awal transformasi sistem rumah sakit mulai dari unit yang strategis untuk hasil terukur dan resiko minimal. Seperti farmasi, elektromedik, EGD itu adalah hal yang sangat penting real time. Mulailah dari situ. Karena apa? Ini adalah kunci utama di dalam keberhasilan di rumah sakit. Bagaimana obatnya, bagaimana investasi alat, bagaimana aset manajemen sistemnya, itu harus betul-betul yang sangat akurat. Keunggulan pendekatannya apa? Lebih ringan, lebih terstruktur dan mudah untuk dikendalikan. Ini adalah implementasi bertahap untuk mengurangi beban operasional dan finansial sehingga rumah sakit bisa dikurangi pembebanan terhadap biaya-biaya operasional dan terukur. Itu tujuannya adalah itu. Nilai utamanya adalah dengan memberikan nilai yang strategis menentukan keberhasilan rumah sakit yang modern. 4 pilar yang harus kami sampaikan. 1, efisiensi biaya. Yang kedua, kontrol operasional. Yang ketiga, peningkatan mutu kualitas layanan. Dan keempat adalah keamanan pasien. Itu pasien safety akan menjadi yang utama. Terima kasih. Itu yang dari kami bersama Kuat Subriyadi. Mari bergabung dengan kami PT Kurnia Selaras Sejahtera. Selamat pagi.